Tanda mantan masih punya perasaan sama kamu. Hai, halo perjuang cinta. Gimana kabar kamu? Udah makan? Semoga selalu ada yang begitu ya sama kalian. Apa ada di antara kalian yang masih menyimpan nama mantan dalam kontak kalian? Atau malah ada yang masih suka stalking dan kepo sama media sosial pasangan kamu? Ayo ngaku, siapa yang masih ngarep sama mantan nih? Yang namanya putus cinta memang bikin tiap hari terasa mendung dan kelabu. Cuma kamu harus tetap move on dan menjalani hidup kamu seperti biasanya. Tapi gimana kalau tiba-tiba terlintas kenangan kamu bersama dengan dia? Atau gimana kalau tiba-tiba si mantan ternyata masih suka ngepoin kamu? Apa iya dia juga masih berharap seperti kamu berharap? Atau dia benar-benar sudah move on dari kamu dan kamu cuma dianggap orang biasa aja? Jadi sebenarnya apa sih yang jadi pertanda kalau sang mantan masih menyimpan rasa sama kamu? Kalau masih penasaran dan masih ngarep, ayo kita cek kayak gimana sih sinyal kalau doi masih nyimpan perasaan sama kamu. 1. Masih follow dan nyimpan foto kamu di medsos. Tanda awal kalau doi masih punya rasa sama kamu itu dia nggak nge-unfollow kamu. Dan dimana itu menandakan kalau dia itu masih pengen untuk keep kontak sama kamu. Apalagi kalau foto-foto kenangan kalian masih tersimpan dan tidak dihapus. Soalnya biasanya kalau orang udah putus bakal dihapusin tuh semua hal yang berhubungan dengan si mantan. Nah, kalau foto kamu ternyata masih tersisa di galerinya dia, berarti kamu tuh masih punya harapan untuk balikan. Kamu bisa coba mulai terbawa pesona dan curi-curi kesempatan buat bisa mulai speak sama si doi. Biar doi kembali ngelirik kamu lagi. 2. Suka stalking medsos kamu. Kalau ini pasti akan dilakuin sama orang yang masih berharap sama mantannya. Seperti halnya kamu yang suka stalking medsos doi yang suka tiba-tiba kalau nggak sengaja kepencet tombol like. Iya kan? Ayo ngaku. Nah, nggak berbeda sama si doi. Kalau si doi masih punya rasa, dia pasti bakal stalking medsos kamu dan kadang mungkin juga dia nggak sengaja nge-like postingan kamu. Kan nggak mungkin dia nge-like kalau nggak ngepoin medsos kamu. Kalau dia masih ngepoin kamu, berarti dia belum bisa move on tuh dari kamu. Gas! 3. Jadi caper di medsos. Coba kamu perhatiin deh, apakah si doi itu suka posting hal-hal yang berbau kegalauan atau yang nyinggung-nyinggung kamu nggak? Kalau iya, wah, berarti dia belum bisa melupakan kamu tuh. Itu tandanya dia lagi nyari perhatian kamu biar kamu notice sama apa yang lagi dia rasakan. Dia bakal ngelakuin hal-hal yang pokoknya bisa bikin kamu paham deh kalau dia itu masih menyimpan rasa dan berharap sama kamu. Tinggal tunggu kamu respon aja tuh. 4. Nanyain informasi tentang kamu ke teman kamu. Tidak bisa dipungkiri, walau sudah menjadi mantan, tetap aja ada perasaan kepo dalam hati tentang kehidupan sang mantan. Seseorang yang masih punya rasa sama kamu itu biasanya bakal nanyain tentang kamu ke teman kamu. Dan pasti bakal nanya kalau kamu udah punya penggantinya atau belum. Karena rasa gengsi masing-masing yang begitu besar, jadinya kalian tuh cuma saling menyelidiki kehidupan mantan kalian, tapi malu buat say hi. Kalau dia udah mulai menunjukkan gelagat ini, coba deh kamu say hi sama si doi. Logikanya kan kalau dia nggak ada rasa, ngapain dia masih kepo sama hidup kamu? Pasti bodoh amat dia sama hidup kamu. Siapa tahu impian kamu buat balikan bisa dimulai dengan kata hai. 5. Masih make hadiah pemberian kamu. Semasa pacaran pasti kamu sering dong ngasih dia suatu barang buat hadiah. Kalau enggak mah keterlaluan kamu. Emang pantas diputusin kalau kamu nggak pernah ngasih apa-apa. Sering kan kamu lihat kalau ada pasangan putus, barangnya minta dibalikin. Kadang emang nggak ada otaknya orang yang kayak gitu sih. Nah, kalau mantan kamu itu masih nyimpen bahkan masih make barang pemberian kamu, itu tandanya dia nggak bisa ninggalin kenangan saat bersama dengan kamu. Barang itu akan dilihat dari siapa yang ngasih, bukan dari berapa harganya. Kalau kamu masih spesial buat dia, maka barang pemberian kamu biasanya akan dia simpan walau itu cuma gerang murahan yang kamu beli di emperan pinggir jalan. 6. Dia belum punya pacar baru. Kalau seseorang mau cepat move on dari mantannya, pasti dia akan nyari pengganti kan. Mau itu cuma pelampiasan atau memang beneran udah move on. Dia pasti bakal segera mencari pengganti kamu biar kamu gak ngarep lagi sama dia. Berbeda kalau setelah putus dia jadi lebih milih jomblo untuk waktu yang cukup lama. Ini menandakan kalau dia butuh waktu untuk bisa melupakan kamu.
Dan kalau seseorang lama ngelupain memori dengan orang lain itu tuh tanda kalau dia punya tempat spesial di hatinya dan di hidupnya. Atau memang dia itu orangnya sangat pemilih sekali dan tidak mau salah memilih pasangan seperti saat dia milih kamu. Silakan introspeksi masing-masing ya, kenapa kalian sampai bisa putus. Jangan cuma ngarep tapi kamu tidak berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi. 7. Pengen tetap berteman. Ini mah udah sangat jelas banget kalau dia juga masih ngarep sama kamu. Gak usah pikir lama-lama kalau dia masih mau temenan mah. Ini pertanda kalau dia itu masih tetap pengen mengetahui segala rupa tentang kamu. Soalnya kalau dia udah gak ada rasa, gak bakalan sih dia mau repot-repot temenan sama orang yang udah nyakitin hati dia. Kalau dia memilih mau tetap berteman, berarti dia itu ngasih sinyal kalau dia mau ngasih kesempatan kedua buat kamu dan pengen lihat apakah kamu bisa merubah keburukan kamu atau kamu emang orang bebal yang sadar akan keburukan kamu sendiri. Itu dia tuh tanda-tanda kalau sang mantan ternyata masih punya rasa sama kamu. Banyak kan pasti teman kamu yang bilang, kalau balikan bisa bikin bahagia, kenapa enggak? Iya kan? Cuma tetap semua pertimbangan ada di tangan kamu. Kalau kamu merasa dan ingin kembali merajut tali asmara bersama sang mantan, gak ada salah untuk mencoba keberuntungan kamu. Akhir kata kami hanya berpesan, meskipun akhirnya bisa kembali dan terlihat seperti semula lagi, namun kita tidak akan pernah bisa mencintai orang yang sama dengan perasaan yang sama untuk kedua kalinya. Karena sesuatu yang pernah pergi, meskipun kembali dia tidak akan pernah sama lagi. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua yang menontonnya ya. Kami doakan kalian selalu menjalani hidup yang penuh dengan kebahagiaan dan bisa menjadi pribadi yang bisa merubah kesedihan menjadi sukacita dan tidak pernah menyerah dalam kehidupan. Sekian video dari kami, sampai jumpa di video kami yang berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.